Selain itu, sholat yang benar juga mempengaruhi karakter dan norma moral seseorang tadi, membantu mengendalikan hawa nafsu, gitu, dan menciptakan keadaan ketenangan dalam diri. Itu orang yang memperbaiki sholat tadi, tenang uripe, Pak. Harus ngerti rezeki saka Gusti Allah. Jadi kebaikan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah, salah satunya thalabul ilmi. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menjadikan suri teladan, menjadikan contoh yang baik yang wajib kita ikuti perintah-perintah beliau dan kita tinggalkan larangannya. Alhamdulillah, pertemuan yang ke-14 setelah libur, ada fadilah taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kita membahas tentang amalan-amalan, ya, fadilah-fadilah, kebaikan-kebaikan, ya, yang apa dari pada Allah itu, ya. Intinya kita mendapatkan kebaikan, ya. Kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan amal-amal yang diwajibkan dan disunnahkan menjadi jalan terbukanya pintu-pintu kebaikan dan keberkahan, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini di dalam Quran surat Al-A'raf, ya, 96, menjelaskan bahwa ketika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, ya, pasti akan dilimpahkan kepada kita, ya, semua, ya, negeri ini dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya di dunia ini, gitu. Padahal taat kepada Allah itu memiliki banyak fadilah, ya. Fadilahnya apa? Di antaranya mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hati menjadi tenang dan jiwa lebih tentram. Nah, itu membuktikan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini mendapat hidayah. Mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Ya. Itu bisa diampuni dosanya dan mendapat pahala besar. Ya, diberi kemudahan hidup, mencegah perbuatan syirik, ya, rasa syukur bertambah, dicintai oleh Allah.
Itu fadilah taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi banyak orang yang tidak mau mentaatinya ternyata, karena mendapatkan rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Maka taat kepada Allah itu berarti apa? Mengerjakan segala perintahnya, ya, dan menjauhi larangannya. Salah satu cara taat kepada Allah apa? Adalah dengan beribadah. Seperti apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Itu contoh kecilnya. Melakukan sholat 5 waktu. Bahkan sholat 5 waktu saja banyak yang meninggalkan. Banyak yang meninggalkan. Bahkan rela tidak sholat demi pekerjaan. Maka seorang muslim, kebaikan di dunia dan di akhirat dengan menjalankan semua perintah Allah, maka apa? Allah akan memberikan rezeki kebaikan di dunia maupun di akhirat. Di akhiratnya akan diberi kemudahan, kebaikan. Maka salah satu contoh kebaikan di dunia dalam kehidupan sehari-hari, yakni apa? Dimudahkan urusan dalam berbagai hal. Nah, ini kalau orang yang sudah taat pasti merasakan. Dihindarkan dari bahaya, ya, dan dikuatkan dalam menjalani hal yang akan datang di masa depan. Jadi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, karena tidak ada ketaatan oleh Allah. Taat juga membawa keberkahan di akhirat nanti, yaitu dengan diampuni saat hisab di akhirat kelak nantinya. Namun apa? Penting untuk diingat bahwa ketaatan sejati dalam Islam haruslah tulus dan dilakukan dengan apa? Niat yang baik tadi, bukan untuk mencari pujian atau pengakuan dari manusia. Terima untuk pengakuan manusia berarti gak ikhlas. Makanya jadi butuh keikhlasan untuk melakukan ketaatan tadi. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah hubungan yang kuat antara individu dan Allah, dan niat tulus untuk mematuhi apa? Perintahnya tadi. Soalnya banyak orang yang melakukan tapi niatnya salah. Penyebabnya apa? Aturan dan batasan-batasan tadi yang Allah tetapkan atas hambanya memiliki tujuan untuk menyelamatkan kehidupan hamba-hambanya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Ini fadilah taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mau taat dan patuh kepada Allah, pasti urusannya dimudahkan, diberi kebaikan. Sekarang ada ihsan. Apa definisi ihsan? Definisi ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah SWT seakan-akan apa? Engkau melihatnya jika engkau tidak melihatnya. Sesungguhnya dia pasti melihatmu. Artinya apa? Orang beribadah itu ya seakan-akan kita melihat Allah, karena hubungan langsung dengan Allah. Meskipun panjenengan tidak melihatnya, tapi Allah melihatnya. Kalau tidak panjenengan gak ketok, tapi seakan-akan ibadah itu melihat Allah. Jadi tidak awake dhewe gak ngapusi. Nek awake seakan-akan melihat Allah. Jadi melakukan perintah Allah itu karena kita taat dan patuh, ya, merasa dilihat terus oleh Allah itu tadi. Mbok direwangin ndewelik kaya apa? Ya karena Allah ya tahu. Itu dia pasti melihatmu. Jangan kau anggap
Meskipun tidak ada tetanggamu yang melihat kau berbuat maksiat, ya, tetapi Allah melihatmu. Jadi kalau kita itu niatnya itu benar, insya Allah Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 33, yang artinya dialah orang yang takut kepada zat yang maha pengasih sekalipunnya, ya. Jadi sekalipun dia tidak melihatnya dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertobat, maka Islam itu merupakan agama yang lurus dan pedoman yang menuntun manusia dalam menjalani apa? Kehidupan sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mau melakukan perintah Allah, sebenarnya kita itu sudah dibimbing oleh Allah, ya. Manusia itu dalam menjalani kehidupannya itu sesuai ridho Allah. Maka orang yang mengikuti segala perintah dan larangannya, ya, yang Allah tentukan akan mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan. Itu bagi orang yang sudah merasakan. Namun apa? Akhir-akhir ini terus bertambah saudara muslim kita yang mengabaikan ajaran-ajaran Islam. Karena apa? Karena beberapa hal, yaitu ya, pergaulan, Pak. Pergaulan itu merupakan hal yang paling berpengaruh dalam mengubah karakter orang tadi. Maka hal itu seringkali terjadi secara nyata di sekitar kita. Jadi secara nyata, Pak, di sekitar kita itu. Misalnya anak yang dulunya malas sekolah dan tidak pernah memperhatikan guru saat apa? Dalam pembelajaran. Nah, akan berubah menjadi anak yang sangat aktif di dalam pembelajaran tadi. Karena apa? Nah, yang berlangsung setelah ia sering bergaul dan duduk di dekat orang yang rajin dan pintar, ya, di kelasnya tadi. Sama penjenengan itu kalau mau nuntut ilmu, ya, ketika penjenengan itu di sini, insya Allah jenengan itu sregep, ya, akan paham apa yang kita sampaikan ini, ya, dan akan berubah menjadi baik dan solehah, soleh dan solehah kalau orang yang mendengarkan. Ya. Mengapa pergaulan menjadi hal yang krusial dalam permasalahan ini? Karena hal ini dikarenakan melalui pergaulan kita membiasakan diri akan hal-hal yang umum, ya, terjadi dalam lingkup pertemanan tersebut, meskipun sebenarnya bernilai baik ataupun buruk sekalipun. Betul kan? Jadi ketika orang lingkupnya itu banyak kemaksiatan, kalau kita berkumpul dengan lingkungan yang bermaksiat, pasti kita akan mengikuti kemaksiatan itu. Sebagai muslim yang baik perlu, ya, untuk kita sadar dan mendekatkan diri dalam apa? Pergaulan bersama orang-orang yang memiliki aura positif. Bukan kodam loh, ya, tapi aura yang positif dan selalu mengajak kita cenderung melakukan kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, dengan demikian apa? Akan tercipta muslim yang ditempatkan di pergaulan yang baik, sehingga selalu apa? Mendapatkan lebih banyak hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua apa? Internet. Anda tentu sering menggunakan
gawe ataupun laptop. Untuk apa? Berbagai kebutuhan. Nggih. Di dunia hiburan ataupun pendidikan, misalkan Anda gunakan perangkat tersebut melalui bantuan internet tadi. Untuk apa? Untuk mengakses sosial media seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Banyak sekali. Kalau kita ini kalau kita tidak mengawasinya, yang dibuka-buka di media sosial itu tadi bisa beda-beda di YouTube itu tadi. Karena kita harus giat meningkatkan kualitas semangat beribadah, seharusnya kita bisa meneladani Rasulullah. Bahkan media sosial tersebut juga barangkali Anda gunakan untuk kebutuhan wirausaha ataupun sejenisnya, tidak hanya untuk main-main saja. Karena manfaat-manfaat yang bisa diperoleh sangatlah besar apabila kita mampu untuk menggunakannya dengan baik. Nek menggunakan dengan baik, ya iso oleh duit oke. Tapi nek gak iso menggunakan, ya gak manfaat sama sekali. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali saudara muslim kita yang masih belum menggunakan berbagai kemudahan teknologi dengan bijak, gitu. Nah, banyak permasalahan itu dapatnya dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram. Nah, contoh lain sepertinya halnya pisau bermata dua. Perangkat elektronik itu yang ditunjangi akses internet, itu mendapati informasi ataupun hiburan yang merusak penggunanya. Loh, kok bisa merusak? Iya, yang dilihat bukan yang baik-baik. Terutama pemuda dan anak-anak yang mahir dalam menggunakan teknologi saat ini. Nah, kalau kita mencari fadilahnya ya tidak akan dapat itu. Karena yang dilihat adalah artis-artis Korea, tren-tren tarian yang sekarang ini, ataupun konten-konten lain yang candu dan merusak penggunanya, gitu. Telah banyak masuk di otak saudara kaum muslimin kita, banyak yang seperti itu. Maka saya sangat disayangkan, mengingat banyak sekali yang terlalu fanatik dan disibukkan perkara dunia itu, sehingga lalai akan ilmu dan akhlak yang diajarkan dalam Islam. Lupa ajaran dalam Islam, bahkan sampai tidak pernah belajar. Sebagaimana muslim yang baik perlu untuk saling mengingatkan tentang ilmu yang diajarkan dalam Islam di akhir zaman yang penuh tantangan ini. Betul kan? Ya harus kita saling mengingatkan. Ada saudara kita yang kira-kiranya menyimpang dari agama, menyimpang dari perintah Allah, harus kita ingatkan. Bagaimana dengan guru agama? Kemauan mencari guru agama untuk mengaji saja banyak dikesampingkan oleh pemuda muslim saat ini, gitu. Sing ngaji gak bayar, sing ngene iki ora gelem hadir untuk mendengarkan, gitu. Majelis-majelis yang seperti ini banyak sekali yang masih belum menyadari betapa luar biasanya ilmu agama Islam dan ajaran-ajaran yang ada dalam agama ini. Tapi dikesampingkan, gitu.
tidak peduli dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, Islam itu memiliki ajaran yang sangat bermanfaat. Karena apa? Lengkapnya ilmu yang berkonteks kehidupan, baik kehidupan apa di dunia maupun kehidupan di akhirat. Itu ada. Maka seseorang yang mengerti manfaat dari ilmu agama Islam dengan baik akan berusaha mencari guru agama untuk apa? Mengajarkan dirinya, sehingga dapat menerima ilmu yang Islam ajarkan dengan benar. Jane kok mencari guru, disuruh mendengarkan sing gak bayar iki lho, ora gelem. Padahal ini apa? Ilmu yang kita sampaikan ini mengajak untuk kebaikan. Maka umat Islam itu wajib tahu. Bagaimana kita kiat-kiat untuk meredam marah menurut Islam itu? Pemuda haruslah mempunyai cita-cita tinggi supaya apa? Hidupnya berarti. Apabila cita-cita tercapai terutama di hari tuanya, dia akan menukar melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum. Tapi sekarang kalau orang sudah tua, ya gak mampu. Sebagai pemuda Islam haruslah bercita-cita bisa menjadi penerus akan nilai-nilai, penerus akan nilai-nilai ajaran Islam tadi. Karena pemuda itu merupakan pimpinan dunia di beberapa tahun ke depan. Dan pemimpin yang baik akan melahirkan bakal calon pemimpin yang baik pula. Ini kita harus punya kiat-kiat, ya. Anak kita, saudara kita diberi kiat-kiat untuk semangat mengaji, kiat meningkatkan kualitas semangat beribadah. Jadi sholatnya supaya tidak bolong-bolong, ngajinya juga lancar, baca Qur'annya juga oke. Jadi seorang muslim kita diberikan banyak kesempatan dan peluang dalam beribadah. Tetapi banyak orang yang tidak melakukan. Maka setiap aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan tulus, ya, sementara karena mencari ridhonya, disebut juga sebagai ibadah. Namun seringkali, ya, kita memaknai ibadah dengan konteks apa? Ibadah wajib saja. Misalnya ibadah sholat maupun zakat. Padahal konteksnya ibadah ini sangat luas. Sangat luas ibadah ini. Setiap aktivitas, bahkan kegiatan yang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, gitu, bisa juga disebut dengan ibadah. Ibadah ialah aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan baik sembunyi maupun terang-terangan. Dengan apa? Tujuan dan niat untuk mencari ridho Allah. Tujuannya untuk mencari ridho Allah. Kadang-kadang ya terang-terangan, kadang-kadang ya juga apa? Delik-delik. Delik-delik kebaikan gak apa-apa. Akan tetapi sebagai manusia kita juga memiliki keterbatasan, yaitu apa? Berupa naik dan turunnya iman tadi. Nggih, kadang-kadang awake dhewe iki ya punya keterbatasan itu. Kadang semangat, ya, kadang
lagi loyo, ya wis ngono. Tapi jangan sampai kita meninggalkan perintahnya tadi. Itu manusiawi. Ada kalanya iman kita berada pada kondisi stabil, sangat baik, namun juga bisa sebaliknya. Itulah mengapa manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan ya, dengan disertai akal pikiran. Agar manusia dapat menggunakan akal dan pikiran tersebut untuk berpikir dan mengambil hikmah atas segala hal yang terjadi tadi. Ya kita bisa mengambil hikmahnya, itulah manusia. Ora bener, ya kok ora bener, ora semangat terus. Nek iso ya kudu bener. Tanpa mengurangi keimanan yang kita miliki terhadapnya dan janji-janjinya yang sudah pasti itu tadi. Maksudnya janji Allah yang sudah pasti. Kalau taat pada Allah dan Rasulnya itu akan membawa kebaikan dan mendapatkan amal-amal soleh. Salah satu hal yang dapat kita lakukannya yaitu apa? Dengan meningkatkan kualitas semangat kita ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana kira-kira caranya kalau kita mau semangat beribadah kepada Allah? Nah, senantiasa tanamkan keyakinan bahwa janjinya adalah satu kepastian. Wih semangat. Nek gak pasti ya wah gak semangat ngono. Ibaratnya aku kerja kok mesti entuk dhuwit ngono. Olehmu kerja semangat. Padha kowe ngibadah kuwi intine entuk ganti karo Allah, entuk amal, entuk pahala apik karo Allah. Pasti semangat. Memiliki kemauan untuk berubah melalui apa? Motivasi diri yang tinggi tadi. Masih apa pengen gini-gini tapi nek motivasimu gak semangat ya gak tinggi ya gak jalan. Yang selanjutnya membaca Al-Quran dengan tartil tadi dan berupaya memahami pesan tersirat dalam setiap bacaannya tadi. Jadi maca Quran ki gak maca Quran tok tapi delok artine ben paling tidak kita mengetahui. Menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas maupun kehidupan yang kita jalani sehari-hari itu tadi. Merasa kowe diawasi karo Allah supaya panjenengan itu beribadahnya ya khusyuk. Pekerjaan sing kira-kira ndosani iso ditinggalno. Ya, demikianlah beberapa kita yang bisa kita coba untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah secara maksimal sesuai dengan aspek ibadahnya masing-masing. Bisa dicoba itu untuk kesemangatan panjenengan semua. Ya. Contoh lagi misalnya dalam hal berdagang, itu menempuh pendidikan, bekerja, belajar dan lain sebagainya, banyak sekali. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya, dan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada umatnya. Belajar itu adalah wajib, kewajiban. Kalau tidak ada kewajiban belajar ya kita tidak belajar. Makanya belajar itu ben ngerti, nek wis ngerti dilakoni, aja urung ngerti nglakoni ya engko salah. Maka belajar itu melihat kita contohkan melalui bunga mawar yang bengkok tadi. Ini suatu contoh saja. Sudah tidak asing lagi di telinga kita mengenai satu spesies bunga yaitu bunga mawar tadi. Jika mendengar bunga mawar, apa yang ada di pikiran kalian? Misalnya tentu kalian akan memprediksi bahwasanya bunga mawar merupakan satu spesies bunga yang sangat indah dan wangi, paling ngono tok. Biasanya bunga mawar itu juga digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa sayangnya, gitu.
Ya gambarannya mau ngono kuwi tok. Namun apa? Ya perlu kita tahu, perlu diketahui. Dari bunga mawar kita itu tadi bisa mengambil salah satu pelajaran mengenai adab. Ya. Mengenai adab. Kalau adabnya kita tahu, pasti kita akan mengetahuinya. Nah, sebelum menyinggung mengenai adab tadi, perlu diketahui terlebih dahulu definisi adab itu tadi. Dari adab itu apa? Adab itu merupakan suatu perbuatan yang mulia. Maka dalam kitab Fathul Bahri, Ibnu Hajar menerangkan ya bahwasanya al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang tadi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab tadi adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu di kitab Fathul Bahri. Nah, dalam kitab Akhlakul Lil Banin ya, karangan Umar bin Ahmad Barjo, di bab 4 itu diceritakan mengenai kisah anak kecil yang sangat beradab. Namanya siapa? Bernama Ahmad ya. Ahmad itu selalu aktif dalam hal yang bertanya, apalagi perihal sesuatu yang belum diketahuinya. Mereka banyak bertanya. Kalau mungkin di kajian-kajian itu yang nggak tahu, jadi tanyakan. Maka suatu hari Ahmad itu bersama ayahnya sedang berjalan-jalan di kebun. Lalu Ahmad melihat ada satu bunga mawar indah yang batangnya bengkok. Yang batangnya bengkok. Ia heran kenapa bunga mawar tersebut batangnya bisa bengkok tadi. Dan bertanya kepada ayahnya. Maka dijawab, ada percakapan yang tertera dalam kitab Akhlakul Lil Banin ya. Seperti Ahmad berkata kepada ayahnya begini, sungguh indah sekali pohon bunga mawar ini. Tetapi ayah, mengapa bunga mawar itu bengkok? Ya. Ayahnya menjawab, karena tukang kebun tidak memperhatikan dan tidak meluruskannya semenjak kecil. Itu jawaban ayahnya. Ahmad pun berkata, kalau begitu lebih baik kita luruskan sekarang saja ayah. Gitu. Ayahnya tertawa dan berkata, tidak bisa Ahmad, karena ia sudah besar, maka akan susah untuk meluruskannya. Nah, dari cerita di atas tadi apa yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya sebagai orang tua harus mengajarkan adab terhadap anaknya sejak kecil, gitu loh. Nek wis gede angel. Jika tidak diajarkan adab sejak kecil, maka ketika besar sulit untuk diterapkan. Ini sangat betul. Cilik ora tau diajari, ya, gede angel. Sama dengan membaca Al-Qur'an itu, awet cilik ora maca Qur'an, tetapi wis gede le belajar. Nah, da karo da angel. Gitu. Nah, sesuatu yang harus dilakukan sejak kecil bukan tentang adab saja loh. Menuntut ilmu juga harus sejak kecil. Maka pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Gitu. Belajar ketika dewasa bagai mengukir di atas air. Nek wis tuwa iki ya angel tanah belajar. Tapi nek wis
nek mulai kecil, nah lagi apalan nih lho Pak, diwarai kuwi nek wis cilik kuwi nyantole gampang. Nek jare wong iki urung mikir apa-apa kok mikire kuwi tok. Nah, nek sing tuwek iki mikire rena-rena, mulai angel. Ya, mulai ya angel ki ya kudu belajar, wis tuwek ya kudu belajar gak apa-apa. Wong karena thalabul ilmi tadi wajib kok. Nah, seperti itulah seorang anak, jika ia tidak diajarkan mengenai adab sejak kecil, maka akan sulit untuk mengajarkannya ketika ia sudah dewasa. Ya alhamdulillah, kita ini anaknya awit kecil dikenalkan agama. Kalau kita tidak mengenalkan agama, mungkin saja diajari agama nek wis gede angel. Jika hidupmu merasa berantakan, perbaiki sholatmu. Allah akan memperbaiki hidupmu. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, dan sholat diibaratkan sebagai tiang agama. Mungkin kalian itu sering mendengar kalimat perbaikilah sholatmu. Nah, Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, kadang kita mendengar kata-kata itu juga. Nah, awakmu diperintah Allah ya angel kok gitu. Nindakna salat 5 waktu sing suwene mung 5 menit sak salatan gitu. Tapi angel kok pengen urip enak. Ngono lho. Kenapa kita harus memperbaiki salat? Pertanyaannya gitu. Karena memperbaiki sholat penting, karena sholat merupakan kewajiban dan cara utama untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan awake dhewe gak memperbaiki sholat ya, piye arep komunikasi karo sing gawe ngecat Lombok. Nah, awake dhewe ora tau komunikasi sing menciptakan dunia iki kok pengen hidup enak, pengen hidup bahagia. Nah, coba sekarang kamu bisa mereferensikan diri, apakah selama ini sholatmu sudah baik. Nah, jadi sing iso ngerti awakmu dhewe, sudah sesuai syariat dan khusyuk. Ya. Sudah tepat waktukah, atau seringkali mengakhirkan waktunya, engko ngenteni keri misalnya ngasar kowe 4:30 apa jam 5. Nah, itu harus kita tengok. Nek gak iso tepat waktu. Maka dalam Al-Quran Allah mengingatkan pertolongannya dengan sholat itu tadi. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Berat Pak. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk tadi. Sing pinter memanage waktu Pak. Nek sing gak pinter memanage waktu ketinggalan salate. Ngono lho. Gitu. Dengan orang itu khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya khusyuk itu bukan kok mau menenge, enggak, tapi bisa kita itu menit waktunya itu tadi karena takutnya siksa neraka nanti. Maka dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan jaminan rezeki untuk hambanya yang menjaga sholat. Yang menjaga sholat Pak, jaminan. Nah itu kayak percaya orang itu terserah jenengan. Nah, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Gitu. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Gitu. Dan akibat yang apa? Baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ya, awak iki sing butuh Allah, bukan Allah butuh awakmu ora. Tapi awake dhewe iki butuh Allah. Karena apa? Ya, Allah yang menciptakan. Nah Allah diwehi jenengan kon thalabul ilmi, ora mangkat ya ora masalah.
Allah ayo saja ngono lho. Ning awakmu nanti akan pertanggungjawaban di hari akhir. Berdasarkan hal ini tersebut, jika kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, maka kita harus memperbaiki kualitas sholat kita, baik secara lahir maupun batin. Itu fadilah taat pada Allah dan Rasulnya. Seandainya negeri ini ya, beriman dan takwa, apa perintah Allah itu tadi lah, dan Rasulnya, mestine ya toh, negeri ini akan berkah. Rasulullah SAW bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Ya, itu terserah jenengan. Maksudnya ngelakoni sholat apa ora sholat itu terserah jenengan. Tapi yang jelas seperti itu. Apa saja manfaat yang akan didapatkan jika mau memperbaiki sholat? Apa manfaatnya? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan nilai regulusnya, yang memperkuat disiplin ibadah. Gitu. Jadi memperkuat disiplin ibadah sehari-hari. Selain itu, sholat yang benar juga mempengaruhi karakter dan norma moral seseorang tadi, membantu mengendalikan hawa nafsu, gitu, dan menciptakan keadaan ketenangan dalam diri. Itu orang yang memperbaiki sholat tadi, tenang uripe Pak. Harus ngerti rezeki saka Gusti Allah. Jadi kebaikan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan ragu. Lalu bagaimana cara memperbaiki sholat itu tadi? Maka keteladanan dalam tuntunan Rasulullah SAW, ya, sunnah, ya, harus kita pelajari dan praktekkan tata cara sholat yang diajarkan Nabi. Ya, kenali gerakan bacaan dan doa-doanya dengan baik. Perhatikan juga waktu-waktu yang disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat tahajud. Nah, konsentrasi dan khusyuk, hilangkan gangguan dan fokuslah sepenuhnya pada saat sholat. Jangan sampai sedang sholat masih saja mikirin urusan dunia. Angel Pak sing ngene iki. Kadang sholat mikir sapine rong diombeni, urung ngarit, urung gitu. Ya, itu harus kita gali, menggali makna doa dan bacaan sholat. Pelajari makna bacaan-bacaan dalam sholat seperti Al-Fatihah dan surat-surat pendek itu. Jika kita memahami maknanya, kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala saat membacanya tadi. Mungkin jenengan membaca surat-suratan yang banyak siksanya di situ, pasti jenengan akan menangis. Menjaga kebersihan dari sikap tadi, gitu. Juga kebersihan tubuh dengan pakaian saat akan melakukan sholat. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya bersih dan rapi dalam beribadah. Perhatikan pula sikap tubuh saat sholat tadi, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk harus dilakukan dengan penuh ketaatan dan khidmat, gitu. Rajin berdoa dan bertobat. Nah, di sini juga disampaikan dia Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allawis taqawmu allal tariqati la asqawna
qaunahum ma'aghaddaqa ya toh. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas torekoh itu, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang melimpah. Jadi kalau kita menjalankan sesuai torekohnya, berjalan lurus sesuai di atas torekoh itu, pasti kita akan diberi kemudahan oleh Allah, maka dilimpahkannya rezeki tadi, yaitu air yang melimpah yang banyak ya, dan itu adalah kiasan akan melimpahnya rezeki, artinya seperti itu. Dan yang dimaksud dengan at-thariqah yaitu thariqah Islam dan ketaatan kepada Allah. Maka makna ayat ini adalah seandainya mereka istiqomah di jalan hidup tersebut, sungguh Allah SWT akan melampangkan rezeki mereka. Itu di dalam tafsir Ibnu Jauzi. Jadi sangat jelas sekali apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, sesuai thariqah Allah yang kita lakukan. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya, dan tidaklah seorang hamba bertakarub atau mendekatkan diri dengan beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah ku wajibkan kepadanya. Dan senantiasalah hambaku bertakarub kepadaku ya, dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bila aku telah mencintai ya, bila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarnya yang digunakannya untuk mendengar dan penglihatannya, yang digunakannya untuk melihat, dan tangannya yang digunakannya untuk menyergap, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Jadi para ulama yang pendapatnya bisa dijadikan pegangan telah bersepakat bahwa lafadz dalam hadis ini merupakan majas dan kinayah akan pertolongannya pada hambanya, serta apa? Dukungan dan bantuannya, sehingga seakan-akan dia subhanahu wa ta'ala menurunkan dirinya daripada hambanya hingga kepada tingkat soleh sebagai alat yang digunakan oleh hamba yang seperti itu. Maka kita jangan sampai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya mendapatkan fadilah taat pada Allah dan Rasulnya tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.